Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji, segala sanjungan kita haturkan kepada Rabb kita, kepada Rabb yang telah menciptakan kita, menciptakan fisik dan ruh kita, yang memberikan kita rizki, yang melindungi kita dari segala mara bahaya. Rabb, tidak ada Rabb yang berhak diibadahi kecuali Dia, Allah Azza wa Jalla. Dan mari juga jangan pernah bosan untuk melantunkan, untuk membacakan sholawat kepada manusia yang terbaik yang Allah perintahkan kita untuk bersolawat kepadanya. Manusia yang Allah perintahkan kita untuk mencontohnya, mengikutinya segala gerak-geriknya, baik dari ucapan ataupun perbuatannya. Manusia yang sudah paling baik, yang tidak ada manusia yang baik setelah itu, yaitu Nabi dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baik, santriku Taqawal 3B yang semoga senantiasa dalam penjagaan Allah dan senantiasa menjaga Allah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan kembali oleh Allah untuk menambah ilmu kita dengan maksud mendekatkan diri kita kepada Allah sedekat-dekatnya. Kita mempelajari ilmu Allah baik di dalam Al-Qur'annya ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya adalah untuk mencapai ridhanya, agar Allah cinta kepada kita, sehingga dengan ridha itu, dengan cinta Allah itu, Allah bisa memasukkan kita ke surganya. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang tema sifat. Namun seperti biasa, sebelum kita melanjutkan, maka sebaiknya agar tidak lupa materi-materi sebelumnya, kita murojaah bersama terlebih dahulu. Baik ya, kita murojaah bersama, saling mengingat ya, agar tidak menguap begitu saja ilmu yang sudah kita pelajari. Siap ya? Ista'iddu. Mari kita murojaah bersama tema sifat dari subtema senang. Wahid, ithnani, thalatha. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang sifat senang. Lisa'yiha
radiyah, artinya merasa senang karena usahanya sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang sifat gembira, wa yanqalibu ila ahlihi masrura, artinya dan dia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman dengan gembira. Sekarang sifat buruk. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang sifat rugi, innal insana lafi khusr, artinya sungguh manusia berada dalam kerugian. Ya, itu materi yang sudah kita hafal bersama dan semoga masih paham semuanya insyaallah. Ya, kita akan melanjutkan ke sifat buruk selanjutnya, yaitu tentang sifat dengki. Ya, disimak, insyaallah gampang suratnya, semuanya hafal, tinggal menghafal artinya saja. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang sifat dengki. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang sifat dengki. Wa min syarri hasidin idza hasad. Semua bisa ya? Artinya, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Kita ulangi sama artinya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang sifat dengki. Wa min syarri hasidin idza hasad, artinya dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Terakhir ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang sifat dengki. Wa min syarri hasidin idza hasad, artinya dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Baik, insyaallah semuanya bisa menghafal dengan baik karena sangat pendek ayatnya, begitu juga dengan artinya itu mudah, tinggal diulang murojaah. Baik, ini adalah ayat yang menjelaskan tentang sifat buruk yang bernama dengki. Tafsir Ibnu Katsir kita kaitkan dengan ayat sebelumnya. Ini salah satu riwayat menjelaskan bahwa ayat ini turun ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disihir oleh seorang Yahudi, dan kemudian Jibril datang meruqyah, ya, membacakan ayat ini dan surah An-Nas kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga atas izin Allah Rasul yang saat itu disihir menjadi sembuh karena diruqyah oleh Jibril alaihi salam. Insyaallah ini mudah ya. Kemudian kita perlu mengetahui apa itu dengki. Dengki dalam bahasa Arabnya adalah hasad, hasad, ya. Min syarri hasidin idza hasad. Dengki kalau di dalam bahasa Indonesia, di dalam bahasa kita adalah rasa tidak suka atau perasaan tidak senang melihat nikmat orang lain dan menginginkan nikmat itu hilang darinya. Dan kita hasadi tersebut, ya, kita dengki kepadanya. Contohnya, misalnya kita membenci seseorang, ya,
dan seseorang tersebut atau teman kita tersebut diberi nikmat oleh Allah, entah itu berupa misalnya baju baru atau peralatan tulis, alat tulis yang baru. Kemudian kita tidak suka melihat teman kita itu dan menginginkan biar nikmat itu hilang. Semoga bajunya rusak misalnya, semoga pensilnya hilang. Kita tidak suka melihat nikmat yang Allah berikan kepada teman kita dan ingin nikmat itu hilang dari teman kita, itu namanya dengki. Ya. Siapapun itu, orang yang tidak kita sukai misalnya, kemudian kita berharap nikmat itu hilang pada orang tersebut, itulah yang disebut dengki. Itu adalah sifat buruk yang harus kita hindari karena Allah tidak menyukai sifat dengki. Sampai di sini bisa dipahami? Ya, dengki adalah perasaan tidak suka melihat nikmat yang ada pada orang lain dan menginginkan nikmat itu hilang atau lenyap dari orang tersebut. Jadi ditulis ya, dengki adalah perasaan tidak suka melihat nikmat yang diberikan Allah kepada orang lain dan menginginkan nikmat tersebut hilang darinya. Ini menunjukkan kita tidak ridho, tidak suka dengan takdir Allah atas takdir kita sendiri. Kita tidak menyukai takdir Allah yang diberikan kepada kita, sehingga menginginkan nikmat orang lain. Tidak suka ketika orang lain menerima nikmat yang berbeda, yang lebih baik dari kita. Maka kita harus menjauhi sifat ini. Tidak boleh ada dalam diri kita. Salah satu caranya adalah kita mensyukuri apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ketika melihat orang lain diberikan nikmat yang lebih baik dari kita, maka kita mengingat nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita yang jauh lebih banyak. Tidak usah iri, tidak usah merasa dengki kepada nikmatnya orang lain. Itu saja ya, semoga bisa dipahami. Ditulis seperti biasa, ayatnya dihafalkan, distorkan ke grup melalui video, ayat dan artinya. Insyaallah mudah. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat dan semoga kita termasuk orang-orang yang diberi kemudahan untuk menjauhkan diri kita dari sifat-sifat buruk. Kemarin sifat rugi, hari ini sifat dengki, itu semua adalah sifat-sifat buruk yang harus kita jauhi. Kita mohon kepada Allah agar dimudahkan menjauhkan diri kita dari sifat-sifat buruk dan Allah anugerahkan kepada kita sifat-sifat yang baik yang Allah cintai, yaitu senang dan gembira untuk melakukan amal-amal shalih. Kita mohon kepada Allah dengan khusyuk, dengan benar-benar berdoa, tidak perlu berteriak karena kita berdoa kepada Zat yang Maha mendengar dan Maha melihat kita. Cukup berdoa dengan sewajarnya ya, yang bisa didengar diri kita sendiri saja. Ista'idhu, doa setelah belajar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah, berilah kami manfaat dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami dan ajarilah kami apa yang bermanfaat bagi kami dan tambahilah kami ilmu. Amin. Kita tutup, kita mohon ampun kepada Allah atas kesalahan di majelis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.